Tayangan video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita Pak Gebluk Mayangkara atau Abah Lintang Kemukus untuk yang keempat kalinya. Dalam kesempatan ini kami akan menyajikan sebuah serial Keraton Majapahit menjelang Ratas Gugus Tugas. Mari kita ikuti jalan ceritanya. Namun jangan lupa di subscribe, like and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan yang akan datang. Prabu Kertabumi telah berada dalam pahoman dan bersiap diri untuk melakukan samadhi puja bakti. Beliau menghadap sebuah altar dan di atasnya terdapat tempat perapian untuk membakar dupa. Adapun persembahan dalam bentuk sesaji telah ditata oleh Sabda Palon tak terkecuali bunga mancawarna. Arang Puanang Sana yang dinyalakan oleh Noyok Tenggong mulai tampak membara di perapian. Dengan perlahan-lahan ditaburkannya 200 kayu baharu oleh Sang Prabu, disertai ucapan mantra dan bacaan doa yang terpanjang secara hikmat. Terpandunya harum asap bunga dan semerbak wangi bunga mancawarna mengantarkan Sang Prabu Kertabumi memasuki proses ritual dalam meditasi. Diawali dengan Puspa Puta Mudra, beliau melakukan sikap sembah bakti pada Sang Hyang Widi, lalu mengambil sikap Parada Mudra untuk memohon pengampunan dari Sang Pencipta. Kemudian dilanjutkan dengan Gyani Mudra sebagai bentuk ritual untuk mengosongkan segala pikiran alam nyata agar bisa masuk ke alam maya dan selanjutnya menembus batas spiritualitas untuk mencapai dimensi alam Atma atau Maha Purusa. Pada dimensi inilah Prabu Kertabumi dapat melihat secara jernih melalui mata batinnya yang paling hakiki bahwa wabah yang sedang terjadi di Majapahit telah berimbas pada munculnya berbagai macam persoalan yang saling berkelit kelindan seperti benang kusut yang sulit diuraikan. Menghadapi kondisi yang demikian itulah yang menjadikan beliau merasakan suatu keraguan dan menyadari betapa sulitnya jika akan mengambil sebuah keputusan dan membuat kebijakan. Sang Raja juga memahami bahwa dengan adanya peristiwa bencana wabah, ekonomi Majapahit mulai dihantui oleh resesi karena banyaknya usaha produktif yang mati. Sedangkan hubungan sosial masyarakat telah terdegradasi karena di antara mereka saling membatasi diri dan saling curiga karena takut tertular oleh wabah. Prabu Kertabumi dihadapkan pada dua pilihan sulit seperti makan buah simalakama. Jika pilihan itu dijatuhkan pada keputusan untuk memutus mata rantai penularan wabah secara total, maka perekonomian dan hubungan sosial kemasyarakatan akan mengalami kehancuran yang fatal. Demikian pula sebaliknya, jika diputuskan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan tetap berjalan secara normal, maka korban akan terus-menerus berjatuhan dan wabah akan semakin brutal. Sebagai seorang raja, beliau sadar bahwa segala apa yang dilakukannya harus mencerminkan watak seorang kesatria
kesatria untuk mengayomi seluruh kehidupan rakyatnya. Namun sayangnya masih ada di antara pejabat istana yang mencoba untuk berbelok dari ajaran Dharma dengan menerjemahkan Uttara Manawa Dharma Sastra dalam sebuah tafsir yang sering dipelintir. Prabu Kertabumi telah menemukan kesadaran yang sejati dalam samadhi bidakati, tetapi beliau belum menemukan solusi yang pasti dengan cara apa bencana wabah dan segala persoalannya dapat diatasi. Di tengah keraguannya dalam kondisi samadhi bidakati, beliau melihat sosok bayangan yang datang seolah memberi harapan. Bayangan itu mengenakan busana yang berbeda dengan para pejabat Majapahit pada umumnya maupun yang lazim dipakai oleh para wali. Melihat dari ciri busananya, sang Raja Wilwatekta tidak asing lagi dengan sosok itu. Dia adalah Sunan Kalijogo yang memiliki garis keturunan dari Ronggolawe sebagai salah satu pendiri kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya. Bapak ayam menjelang pagi membangunkan Prabu Kertabumi dari samadhinya, serta merta Sabdo Palon dan Leyo Genggong menghampiri sang raja sambil mengaturkan sembah. Ketiganya lalu meninggalkan Pahoman pulang menuju istana. Setelah istirahat beberapa saat, sang raja lalu memanggil Dewi Dwarawati, Sabdo Palon, dan Leyo Genggong. Kepada mereka bertiga disampaikan tentang apa yang dialami dalam meditasi di Pahoman, sisi timur Kalimantan. Sang Prabu juga meminta mereka untuk memberikan saran dan usulan atas rencananya mempercayakan penanganan wabah kepada Sunan Kalijogo. Sang raja juga menjelaskan bahwa beliau tidak mengundang dan membicarakan hal ini dengan para anggota Dharma Putra, pejabat Pancawiratekta, dan para menterinya karena khawatir akan menimbulkan kontroversi dan perdebatan panjang yang berujung membuat masyarakat menjadi bingung. Dewi Dwarawati menyarankan agar 9 wali diundang ke istana karena beberapa pesantren di pesisir utara Pulau Jawa juga terkena serangan wabah. Sedangkan Sabdo Palon dan Leyo Genggong mengusulkan di samping Sunan Kalijogo juga diundang satu utusan dari Wali Songo ditambah utusan dari para empu, brahmana, dan pendeta serta perwakilan dari istana dengan alasan agar bisa menampung dan mewakili seluruh aspirasi yang ada di Wilwatekta. Prabu Kertabumi akhirnya mengambil jalan tengah dan memutuskan bahwa yang diundang dalam pertemuan antara beliau dengan para undangan lainnya di istana adalah Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Empu Sukomandrangi, Dewi Dwarawati, dan Sabdo Palon. Sunan Kalijogo sebagai sosok yang moderat dianggap bisa mewakili kepentingan rakyat dari semua golongan dan aliran. Sunan Ampel atau Syekh Ali Rahmatullah merupakan wakil dari para wali. Empu Sukomandrangi sebagai wakil dari cendekiawan dan para ahli. Dewi Dwarawati mewakili kerabat istana, sedangkan Sabdo Palon mewakili para abdi dalam dan para penggawa. Dalam waktu 1 pekan, perhitungan hari Pancawara atau 5 hari kerja, terhitung sejak Sukra Umanis, yakni pada hari Anggoro Tasik, bulan Waisakha, diputuskan akan digelar rapat terbatas atau ratas
kerangka pembentukan gugus tugas penanganan Pak Geblok Rintang Kemukus di Istana Wirwatekta. Bagaimana jalannya rapat terbatas di istana dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya dalam penanganan Pak Geblok di Majapahit? Ikuti terus sambungan video yang akan datang. Terima kasih.